Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fatah rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih sedikit orang hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita di dunia wal akhirah. Sedikit terpilih, sedikit itu tidak banyak, tidak banyak itu sedikit. Lawang Pak Fatmaya repot, lain-lainnya itu temen-temen kabeh, jadi kok ngaji. Tadi saya itu berangkat jam 6.20, macet di mana-mana. Orang pada malam tahun baru, dan jenengan kok malah dong ngaji. Sedikit orang yang mau hadir di tempat yang semacam ini. Oleh karena itu, menyempurnakan kemuliaan ini, saya kirakan mudah-mudahan panjenengan yang merelakan hadir di tempat yang mulia ini barokah banyak umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Sepertinya bisa ditebak, kita memang senasib, tapi nggak apa-apa. Pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Pepatah kondi, hidup mulia. Karena sekarang ini di krisis ini Bapak Ibu, yang membuat hati bergetar bukan jatuh cinta, tetapi jatuh tempo. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pergantian tahun baru ini masih dalam suasana krisis ekonomi pasca pandemi. COVID-nya melandai, tetapi kemudian diikuti dengan krisis ekonomi. Kelihatannya pemulihan krisis ini yang dijanjikan oleh pemerintah juga berjalan sangat lambat. Kenapa lambat? Karena pertumbuhan ekonomi, kalau krisis namanya pemulihan ekonomi, itu biasanya cepat didorong oleh belanja pemerintah dan belanja masyarakat. Belakangan belanja pemerintah agak kurang. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya uang. Pemerintah lagi banyak utang. Banyak. Masyarakat juga lagi enggan belanja. Kenapa? Karena yang punya uang pun menyimpan, tidak membelanjakan uangnya, alasan wait and see, menunggu dan melihat. Kalau situasi tidak menguntungkan, tidak bisnis, tidak jalan, dan uangnya kemudian disimpan. Maka kemudian kalau tidak ada putaran uang, maka teori ekonomi trickle down effect
teori menetes, duit menetes ke berapa? Tidak menetes. Ya, uang rezeki itu nyiprat kalau ada yang muter, betul? Jadi duit gak muter, nyiprat sombong. Karena uangnya enggak ada yang muter, kode disimpan. Ya, maka kemudian di mana-mana orang pada jualan kuliner, ya, jualan baju di akbar itu. Kalau subuh hari Ahad itu softnya ada 3, bukan soft di dalam masjid, soft di luar pagar. Menghadap pagar masjid ya, menghadap jalan, lalu di pinggir ke orang jualan semua, macam-macam ada. Mau makanan apa, baju apa, semua ada. Ewo semono, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Betul? Gak beli uang yang berputar itu sepi kencing. Nah, itulah yang kemudian kalau dibiarkan, ya, tidak ada pemihakan kita, maka kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bihi, wa in asabahu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara umat manusia ada yang menyembah Allah itu dalam keadaan tepian, pinggiran, tertinggal, termarginalkan. Ekonominya itu sulit kira-kira. Tidak asal bahwa khairul iman Nabi, kalau dia tertimpa kebaikan, hatinya terang damai. Wa in asabat fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, kalau hatinya kalau terkena krisis maka hatinya mudah berpaling, ya, menjadi kufur lagi, menjadi murtad, menjadi nekat, ya, menjadi kufar. Hasil dunia wal akhirah, yang demikian itu kerugian dunia akhirat, dari awal khusranul mubin. Sungguh yang demikian itu kerugian yang amat sangat nyata. Rasulullah juga bersabda, adalah fakru ayyakuna kufran, adalah fakiran itu cenderung membuat manusia atau menjadikan manusia cenderung berbuat kufur. Jadi orang-orang itu nekat, ya, kalau orang-orang miskin, orang-orang yang nggak bisa makan itu biasanya nekat, betul ya? Urusan perut itu mau berbuat nekat, betul. Dulu kira-kira 30 tahun yang lalu, barangkali masih ingat, ada sering pemberitaan terjadi kerusuhan, pembunuhan, pemberontakan di Belfast, ibu kota Irlandia Utara. Ya. Kemudian pemerintah Inggris mengalokasikan pembangunan ekonomi cukup signifikan di negara bagian itu. Ketika saya menyusul naik bus dari selatan Dublin ke Irlandia Utara, ketika ekonomi sudah merata, adil, maka tidak terdengar lagi pemberontakan, kerusuhan, terorisme sampai sekarang. Jadi kalau orang itu adil, orang itu masyarakatnya adil, ekonominya mapan, perutnya kenyang, kira-kira bisa berontak dulu. Orang-orang yang mau diajak berontak, ya, ngamuan, itu biasanya orang-orang yang kalah, orang-orang yang tertinggal. Jadi kalau satu-satu lah, Persibaya apa namanya? Apa Persibaya apa? Bonek itu. Bonek itu yang Persibaya kalah lah ngambung ya. Yang Persibaya menang ngambung ya. Nah, kalahan itu ngambungan biasa kita. Oke, baik. Apa itu yang kami hormati? Selanjutnya, bahayanya ada di sini. Pak, bagaimana Profesor dalam seminar
versus PKI. Ya, dia mengatakan kebangkitan neokomunisme di Indonesia selama 20 tahun terakhir ini sebagian disebabkan karena kegagalan para cendekiawan Muslim mewujudkan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Jadi ekonomi ini timpang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gagal total atau gagal. Buktinya apa? Kemarin dia Anwar sama Abbas di depan presiden berani mengatakan bahwa koefisien Gini rasio itu artinya begini Bapak Ibu 50 angkanya 0,59 artinya 59% kekayaan negara ini dimiliki 1% orang saja. Tanah juga begitu, 59% tanah Indonesia seluas ini dimiliki 1% orang saja. Kelihatannya 1% itu orangnya tidak ada di sini ya tadi. Iya. Maka mereka punya 300.000 hektar biasa. Sementara orang kita sekarang hektar ya, kapling tipe kita 45 ketika 36 itu saja kita nyicil dalam tahun. Itu zaman kita, zamannya anak-anak kita, kira-kira bisa nggak punya rumah di sini? Di sini dapat 1 ekor. Apalagi Surabaya. Anak-anak kita lulus IPS, UNER, kumlot nggak bisa dapat rumah di Surabaya. Paling mau pinggir yang benceng yang paling keringan. Kecuali anaknya pinter, maksudnya pinter boleh ngorok dulu. Masukin anak tunggal, bapak iwek, mati bisa dapat rumah nggak bisa. Jadi 59% tanah ini dikuasai 1% orang saja. Baik, saya teruskan. Nah, itulah yang kemudian sekali lagi umat ini menjadi terpinggir tersisihkan. Ibu, Bapak, persoalan lemahnya ekonomi umat Islam ini adalah karena terjadi defisit saudara muslim atau pengusaha muslim. Berbeda negara-negara yang maju, Amerika, Singapura, ya, yang GNP-nya penghasilannya mencapai belasan ribu US dollar per kapita per tahun, itu ditandai dengan jumlah saudagar yang banyak. Rasio pedagang saudagar dibanding dengan jumlah penduduk itu kalau di Amerika 11,5%, di Singapura 7,2%, di Korea Selatan, Thailand, Malaysia itu 4,sekian%, Indonesia hanya 0,24% jumlah saudagar. Mungkin ada yang protes, loh Pak, itu yang bikin akbar di pinggir-pinggir dari banyak sekali. Itu tidak dihitung. Kenapa? Mereka menjadi saudagar bukan by design tetapi by accident. Maksudnya by accident itu pensiun dini atau nggak punya pekerjaan, maka jadi nilai tambahnya itu relatif sangat kecil sehingga tidak diperhitungkan. Oke, ini kenapa Indonesia susah sekali. Ini Bapak yang kami hormati. Pada ini ironi mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh kepada kita 25 tahun lebih menjadi saudagar. Betul? Rasulullah saudagar yang sangat hebat. Umur 6 tahun, kecil, kelas 1 SD, Nabi sudah menjadi jual jasa, menjadi gembala kambing,
dan menjadi kerja serabutan, ngiwangi tetangga untuk upah tak seberapa demi membantu ekonomi pamannya. Usia 12 tahun Rasulullah sudah ikut berdagang sampai negeri Syam. Syam itu bukan pasar promo. Syam itu 1000 kilometer dari Mekah. Naik unta, naik kuda. Umur 17 tahun sudah menjadi fund manager regional trading company. Jadi sudah dipercaya membawa dagangannya Bunda Khadijah dan saudara Arab sampai Iran dan Syria. 17 tahun lulus SMA. Bandingkan dengan anak-anak kita, lulus SMA bisa apa? Bisa apa? Masih banyak bekerja di perusahaan odol. Maksudnya odol-odol duit. Usia 25 tahun Rasulullah sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Bukti kayanya ketika meminang Khadijah, Bunda Khadijah, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kalau saya konversikan kira-kira hampir 1,5 miliar rupiah. Pengumuman Bapak Ibu waktu menikah, siapa yang mas kawinnya belum 1,5 miliar, tolong angkat tangan. Tidak? Kalau mau ikut sunnah Nabi, tolong dikenapi. Ibu-ibu sebenarnya cerah, bapak-bapak sih gitu. Anak-anak sekarang, artis-artis bahkan ganteng-ganteng, cantik-cantik, kaya-kaya, kalau menikahnya di Ka'bah. Wow, resepsinya di hotel bintang 5. Kalau menikah mas kawinnya berapa? Mas kawinnya berapa? Seperangkat alat sholat, ngurus sombong, tunai, iya 150.000 kan? Kenapa 150.000? Bukan hanya 70, mushafnya 30, sajadahnya 50, 150.000 oleh berapa? Itu loh, masih banyak laki-laki suami yang ringan tangan suka ngambelan istrinya. Ada seperti itu? Ada? Orangnya datang? Tidak ada di sini, tidak ada. Ya Allah, sungguh bedanya. Rasulullah ya dapat janda Khadijah umur 40 tahun. Mas kawinnya 1,5 miliar, tapi Nabi sayangnya kepada Khadijah luar biasa. Ketika beliau wafat, sedihnya Rasulullah berapa tahun? Setahun lebih, disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Bandingkan dengan bapak-bapak, kalau bapak-bapak kita sekarang, kalau misalnya ditinggal istri, itu kira-kira sedihnya berapa? Berapa hari? Ibu-ibu apa ibu-ibu? Jadi berapa tahun, berapa hari atau berapa minggu, ya Allah. Beda kita dengan Rasulullah SAW. Baik, Rasulullah sang saudara. Para sahabat yang mestinya kehidupannya kita contoh juga saudagar yang sukses. Alkisah tarikh menunjukkan bahwa 80% para sahabat Nabi itu keluar dari Mekah ke Madinah. Rasanya boro itu perantau sampai ke Eropa, Turki, sampai ke Afrika, Cina, India sangat masuk ke Indonesia membawa ajaran Islam lewat jalur saudagar. 80%, hanya 20% sahabat Nabi yang tetap tinggal di Mekah dan Madinah. Loh, sahabat Nabi itu saudagar hampir semuanya. Yang orang Islam hanya 0,54%. Sampai tokoh
marketing sekali Hermawan Kertajaya itu mengatakan, ayo Islam itu mana? Itu Islam siapa? Oh Islam itu mana? Nabi itu sudah ada. Lah kok umatnya jadi pegawai? Tidak, bukan jelek. Oke, Islam di bawah Indonesia juga saudara, tokoh-tokoh pendiri, ya Muhammadiyah NU juga saudara. Ya, Muhammadiyah itu Kiai Ahmad Dahlan saudara batik, kemudian Sang Kiai NU itu saudara komunitas pertanian. Dan konon dua orang pendiri NU Muhammadiyah itu di Mekah sana tunggal guru, gitu, tunggal guru. Nih konon ruku tunggal guru loh kok umat itu gara-gara gitu kan. Oleh karena itu mari kita kembalikan, jangan gara-gara kita bangun kembali ukhuwah Islamiyah lewat membangun kesaudaraan atau etos persaudaraan. Apa itu? Jadi yang hilang dari bangsa dari Islam itu adalah etos semangat menjadi saudara atau etos kesaudaraan. Oke, apa itu yang kami hormati? Mengapa untuk bisa pulih di tahun 2022 bisa lebih pulih ya dari krisis ini? Mengapa harus saudara memperbanyak perdagangan atau saudara? Rasulullah bersabda, 8 dari 9 pintu rezeki itu ada di perdagangan atau kesaudaraan. Penjelasannya kira-kira begini. Panjenengan punya gaji 10 juta, tetapi sebagai seorang karyawan, maka angka 10 juta tadi hanya dinikmati oleh karyawan dan keluarganya, betul? 4-5 orang. Tetapi kalau Anda sebagai seorang saudara dengan income 10 juta, kalau saudara nggak ada gaji dengan penghasilan 10 juta, maka niscaya minimal dia mempunyai tak kurang 9 atau 10 karyawan. Ada UB, ada satpam, ada pesulu, ada yang merawat website, macam-macam. Ada supplier. Kalau saya misalnya properti, kebetulan saya punya properti di Damasi sini, 8 hektar kira-kira begitu, maka dia ada marketing, ada pemborong, ada tukang, ada pemasok dari ada sopir, macam-macam. Tak kurang dari 25 yang terlibat dalam kesaudaraan saya sebagai properti. 25 kepala keluarga. Kalau masing-masing 4 anggota keluarga, maka ada 100 orang yang ikut sejahtera makan dari satu orang saudara yang memutar uang. Itulah maka 8 dari 9 pintu rezeki ada di bidang kesaudaraan. Dalam satu orang karyawan dengan gaji 10 juta hanya menghidupi 4 orang anggota keluarga, betul? Satu orang saudara dengan income 10 juta bisa jadi dia menghidupi 25 kepala keluarga atau ikut mensejahterakan berapa? 100 orang jiwa. Maka itu kita dianjurkan untuk menjadi saudara. Ibu bapak yang kami hormati, kalau struktur ekonomi masyarakat masih banyak pegawai, sedikit saudara, maka krisis ini dibantu digelontor dengan uang berapa triliun pun ya tidak akan kunjung pulih. Misalnya, ini seandainya itu misalnya itu seandainya ada bantuan dari Timur Tengah berapa ratus triliun untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Lajeng jamaah Muslim di daerah Gria Kartika ini tiap kepala keluarga dapat bantuan modal kira-kira 7 juta. 7 juta tiap kepala keluarga. Kira-kira 7 juta itu untuk buka usaha modal atau untuk beli sepeda motor.
kira-kira atau untuk ganti handphone. Nah ini menyangkut, artinya kembali bahwa kalau mindset atau apa namanya etos kesaudaraan nggak ada, dibantu berapapun ya akan tidak akan mempengaruhi, mempercepat pemulihan krisis ekonomi kita. Ibu Pak yang kami hormati, itulah maka kemudian negara kita meskipun ganti beberapa presiden, penghasilan atau GDP-nya itu hanya sekitar 3.500 sampai 4.000 US dollar per kapita per tahun. Oke, 4.000 itu nanti 14.000 gitu. 50 juta, kira-kira itu ya, dibagi setahun, juta kali ya 45 juta rata-rata. Ya, ganti presiden itu sendiri. Baik, saya teruskan. Ibu Pak yang kami hormati, banyak yang sadar akan pentingnya menjadi para saudagar ini, tapi sayangnya tidak cukup serius, sungguh-sungguh berjihad menjadi saudagar yang sukses, pedagang yang sukses. Maka akibatnya, jika kita tidak sungguh-sungguh menjadi saudagar yang sukses, tidak sengaja, tidak sadar kita sungguhnya telah membangun kemiskinan. Membangun kemiskinan, maksudnya begini, kalau kita ini semakin kaya, maksud saya dibanding dengan orang tua kita ini lebih kaya, betul ya? Zaman bapak saya itu satu sepeda motor dipakai rebutan 4 orang anak. Hari ini satu rumah biasanya punya lebih dari 4 sepeda motor, betul? Kira sering mampu. Tetapi tingkat kemampuan kekayaan kita itu kalau melaju, lari begitu hanya 30 km per jam. Sementara orang di sebelah sana, ya, etnis dia itu larinya 120 km per jam. Maka kita ini mundur secara relatif. Ini teori yang begini. Panjenengan ingat pelajaran fisika waktu SMA, namanya teori relativitas Einstein, masih ingat? Teori relativitas kecepatan Einstein, masih ingat? Kok ibu diam gitu, ini dia nggak bisa sambil gitu kan? Ada pas gue SMA gitu, masih pakai dapat ya, relatif. Itu mengatakan bagaimana ceritanya begini, ibu bapak naik mobil kecepatannya pelan-pelan 20 km per jam, tiba-tiba ada kereta api atau ada bis besar nyalip kecepatan tinggi mus gitu. Rasa nggak tiba-tiba mobil saya seperti mundur? Ada itu maksudnya relativitas Einstein. Mobil kita saat temennya maju gitu, tapi majunya pelan-pelan. Sebelah bus besar ini maju lajunya, tidak mau mundur, mobil kok mundur gitu, raya. Itu yang dimaksud. Kita betul semakin kaya Bapak Ibu dibanding dengan orang tua kita. Tetapi majunya kekayaan kita itu hanya tipis-tipis. Kita ini 30 km per jam. Orang-orang mereka 120 km per jam. Bahkan mereka menguasai ratusan ribu hektar tanah di kota-kota besar. Umat kita tersingkirkan, minggir. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu maka menghadapi kesulitan atau krisis ekonomi ke depan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, pertama adalah the power of makna.
belanja itu iya ya, kalau belanja itu ada pembelaan, pemihaan. Jangan hanya di mat-mat milik orang kaya saja, tetapi yuk belanja di tetangga, di jamaah, di komunitas terdekat kita. Rada repot gak apa-apa, rada larang sithik ya gak apa-apa. Pahalanya itu besar. Kenapa? Allah melarang kayak layakuna dulatan bainal aghniya itu. Agar harta itu jangan hanya berputar, beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu sekalian. Nah, ini perlu kelompok mak-mak menyadari. Ya, kalau kemudian sukanya hanya teman-teman itu milik orang yang kaya, mereka tetangga kita, jamaah kita, tetap saja ekonominya akan kesulitan. Maka monggo lagi ya, kita dorong mak-mak yang ahli belanja ini ya, mendahulukan, mengutamakan ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya apa, sesekali mereka memang nggak apa-apa, tetapi jangan ya urusan-urusan bisa dibelanjakan ke tetangga, ke pasar-pasar tradisional, kita tidak mau repot yang kemudian memperkaya mereka dan umat kita semakin miskin. Ini yang kami bertemu. Sekarang ada ibu-ibu dimanjakan oleh program yang dimiliki oleh Unicorn dan Decathlon. Unicorn itu sejenis pengusaha masa itu e-commerce itu angkanya 14 triliun. Kalau Decathlon itu 140 nilai valuasinya. Program atau konsepnya namanya Growth without profit. Yang penting tumbuh meskipun tidak untung. Tumbuh itu pokoknya yang menghubungi, yang telepon ke ya bisnis itu pokoknya meskipun tidak untung. Nah, tidak untung istilahnya bakar uang. Kalau belum paham bakar uang itu jenengan dimanjakan oleh Mbak Shopee dan Mas Gojek dengan paket-paket program yang murah-murahan. Gadu-gadu selalu dapat 3, ada gitu, free ongkir. Begitu banyak loh. Wah, anak-anak saya juga belanja yang seperti itu. Di sini sama ya, nggak salah membayar yang murah, tetapi banyak yang tidak sadar itu sebetulnya pelan tapi pasti membuat UMK, pedagang-pedagang tetangga itu termehek-mehek itu sempoyongan untuk mengikuti program-program itu. Kadang-kadang ya, contoh saya misalnya, bukan anak saya, punya ayam goreng Lazizah. Kalau ikut paket program lewat Shopee, Gojek dan macam-macam, ya, itu dipaksa ketika ada era masa-masa diskon ini, dipaksa ini, aku free ongkos ini, ya, free ongkir, buat kamu diskon supaya bisa lebih murah itu, dipaksa untuk diskon 10%, 20%. Nah, UMK di kosong 20% lagi nggak untung. Kalau untungnya dipesan lebih banyak ruginya. Nah, bisa dibayangkan kalau dia dipaksa diskon tidak profit. Mereka tidak profit tidak apa. Kenapa? Nggak apa. Pertumbuhan drone-nya itu dijual ke investor untuk dikapitalisasi atau divaluasi, masuk lagi ratusan miliar bakar uang lagi, ratusan lagi bakar uang lagi. Sekali lagi
berarti dia nggak butuh profit, yang penting tumbuh atau growth-nya itu dikapitalisasi atau dijual lagi para investor yang uangnya nggak ada sharingan. Sementara pedagang-pedagang kayak dulu ya, ayam geprek, ya, ayam goreng yang pelanggannya di Shopee itu dipaksa untuk mediskon barangnya sampai 20%. Kita memang enggak apa-apa, tetapi secara nggak sadar ya, membuat UMK, usaha mikro kecil itu cuma bohongan mengikuti cara-cara unicorn dan dekakon berdagang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, the power of para ayah was. Bapak Ibu, di era krisis seperti ini, kita tidak boleh menyimpan, menimbun aset, entah tanah, entah rupiah, entah apalagi aset apapun. Ya, alasannya nggak ada profit, ya, alasannya wait and see karena tidak menguntungkan. Orang Islam berbisnis itu tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mengejar manfaat atau benefit. Yang berikutnya adalah mengejar berkah atau advantage. Kalau semua menimbun harta, maka tidak ada yang berputar, maka krisis ini akan terus berkepanjangan. Allah berfirman, Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kami kata Allah yang telah menentukan penghidupan maisha, ya, mereka di kehidupan dunia ini. Ada yang pegawai, ada yang militer, ada yang pedagang, ada yang peternak, ada yang petani, ya. Warofakna, ya, dan Allah telah meninggikan sebagian dari sebagian yang lain beberapa derajat. Lihat tahidah ba'du sukhriya, agar satu dengan yang lain memberi dan mengambil manfaat. Ibu, ada beda ilmu, aliran manfaat orang pintar ngajari orang yang tidak pintar, betul? Ada kaya, ada miskin, ada aliran harta lewat zakat, infak, sedekah dan macam-macam. Ya. Ada produsen konsumen, aliran barang. Alam juga memberikan pelajaran kepada kita. Beda potensial, beda tegangan. Listrik ini membuat ada arus listrik yang bermanfaat untuk lampu, untuk mikrofon, untuk kipas AC dan macam-macam. Perbedaan suhu, ya, ya, membuat ada aliran kalori sehingga ibu-ibu waktu masak itu gampang bisa mendidih atau matang kira-kira gitu. Itu semua karena ada aliran. Kalau nggak ada aliran, maka tidak ada manfaat. Ibu bapak yang kami hormati, kembali the power of ayah adalah bagaimana para bapak ibu tidak menyimpan harta, uang, tanah atau macam-macam dengan alasan menimbun. Ya, Allah mengatakan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih bagus, lebih baik ketimbang apa yang mereka kumpulkan. Ibu bapak yang kami hormati, memahami ayat ini kemudian saya mencoba memulai bisnis justru di saat krisis seperti sekarang. Kebetulan saya punya simpanan tanah, ya, nggak besar sih, di daerah tanah itu 2.500 kira-kira. Semula untuk copot-copot alat, minum copot-copot alat, ya. Nanti aja kalau sudah mentok baru dijual, kira-kira begitu. Membaca ayat ini langsung saya diskusi dengan istri, nggak boleh. Situasi krisis kok kita menyimpan aset. Akhirnya saya develop, saya kembangkan, ya,
Saya kapling-kapling, kemudian saya buat rumah, saya kembangkan. Semua ngerasani saya. Isbah, situasi kayak begini kok kamu malah menjadi pengembang developer. Pemain-pemain lama itu udah nyungsep semua. Dan kok kamu baru mulai. Semua ngomong begitu. Saya bilang bahwa kalau pakai protokol bumi, kacamata manusia memang tidak layak berbisnis pada situasi krisis seperti sekarang. Dan terus saya pakai kacamata akhir. Apa maksudnya? Mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bertakwa, yakin kepada Allah, akan diberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Agak ragu-ragu. Kemudian Bapak Ibu, saya mau nonton video viral. Ada bapak-bapak dari desa nuntun sepeda kebu. Tahu sepeda kebu? Lalu bapak amben dari kayu, tahu amben ya? Dipan, dijual dari kampung ke kampung. Ditegur sama orang kampung, Pak, apa yang laku jualan amben seperti itu? Jawabannya itu yang makjub mengingatkan saya. Dia jawab, bapak itu menjawab, kata Allah, kalau ada yang jual, harusnya ada yang beli. Orang ini imannya S3, meskipun dia mungkin lulusan SD. Kita ini S2, S3, tapi imannya mungkin belum tidak yakin. Betul Bapak Ibu. Akhirnya di puncak krisis awal tahun ini, puncak krisis, saya kembangkan rumah itu. Ya, dirasani pokoknya berangkat. Alhamdulillah, betul. Yang saya kira nggak laku, malah yang murah-murah belum laku, yang harganya tinggi 2, sekian kan malah laku juga. Di situasi krisis seperti sekarang. Lalu Bismillah, saya coba bagaimana cara akarnya untuk mengembangkan tanah di daerah Damarsi, Damarsi, ya itu ada sekitar 4 hektar, 8 hektar izinnya mestinya itu juga dengan harga yang relatif murah 260 jutaan untuk tipe 36 sampai 36 luas tanah 72. Saya boleh tahu lagi Pak, meskipun belum banyak. Apakah mudah? Tidak ada sukses yang mudah, ya. Tetapi inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudian. Meskipun saya sendiri masih puasa, saya belum banyak penghasilan dari situ, tetapi saya bisa menggaji, ya, tak kurang dari 8-10 karyawan. Bisa memberikan komisi tak kurang dari puluhan marketing, properti, dan seterusnya. Bapak Ibu sekali lagi Pak, monggo ya, jangan hanya ngurusi urusan perut atau keluarga kita sendiri. Saya pun ditegur, sudah ngapain kamu berbisnis? Kan anak muda lintas semua, jadi orang semua, ya. Nggak ada yang jadi orang-orang. Urusan istri selesai, betul. Urusan keluarga, anak, istri selesai. Tapi urusan saya dengan Allah belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Jadi Ibu, Bapak, monggo sekali lagi kita do something. Karena Rasulullah bersabda, "Malam yahkam bi amri muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang acuh tak acuh, tidak peduli kepada urusan orang Islam, maka sungguh dia bukan termasuk golongan mukmin. Baik, berikutnya, the power of millennial. Ibu, panjenengan punya anak, punya adik, punya ponakan, monggo dimaafkan, didorong untuk menjadi generasi saudagar yang kuat, penerus Nabi, ya, untuk mengembangkan martabat umat. Jangan, mohon maaf, didorong jadi pegawai semua. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina tadaraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim." Dan hendaklah kami takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Rasulullah bersabda, "Al-mu'min al-qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if." Mukmin
generasi yang kuat, termasuk kuat ekonominya, lebih dicintai oleh Allah ketimbang generasi yang lemah. Nah, monggo anak-anak didorong. Kenapa didorong? Karena perguruan tinggi tidak mendorong anak-anak menjadi saudagar. Keluar lulus dapat ijazah dari IPS dan UNER. Yang dilakukan anak-anak kita ini kira-kira ngapain? Setelah dapat ijazah, yang dilakukan apa? Lamar pekerjaan, betul? Hampir semuanya lamar pekerjaan. Sedikit sekali yang bismillah untuk menjadi seorang saudagar, betul? Kenapa etos menjadi saudagar tidak dididik? Padahal Rasulullah, sahabat itu semua hidup barokah dari cara menjadi seorang saudagar. Kalau ada yang ngomong ini Pak tak saudagar tapi alasannya nggak punya modal, ibu bapak, banyak bisnis yang bisa tanpa modal. Setuju? Setuju? Apa online? Ya, bisnis banyak yang bisa tanpa modal. Mohon maaf, jual properti, ya. Itu sekali laku, kalau bisa dapat 2% itu ya, kalau harganya 1 M berapa itu ya? 1,5 M bisa 30 juta komisinya, ya. Itu tanpa modal, tetapi perlu tenaga, perlu ketemu orang, perlu etos, perlu usaha yang sungguh-sungguh. Nah, kenapa saya bilang yang tidak ada di kalangan anak muda itu bukan modal, yang tidak ada itu etos. Etos itu semangat, kesungguhan untuk berbisnis, berusaha. Contoh, ibu bapak ada seorang teman mempunyai pabrik sarung namanya BHS, tahu ya? Sarung Anda pakai semua. Itu produknya sarung, baju takwa dan kupluk peci. Maka hampir 100% user pembelinya adalah muslim. Setuju? Setuju? Tapi mengapa 70% ya suppliernya itu non muslim? Yang kedua, 70% agen distributornya itu juga non muslim. Padahal pemiliknya muslim, ya, penggunanya hampir 100% muslim. Kenapa kok 70% distributornya itu seluruh mereka non muslim? Saya tegur, mas nggak bisa mas, harus diberi kesempatan para muslim. Sudah, para pak kiai, panti asuhan, pengurus masjid diberi kesempatan untuk mengambil barang meskipun nggak punya modal. Oke, satu kodi dilayani. Kalau yang lain tetap satu kodi dilayani, apa yang terjadi? Nggak jalan juga. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, yang persoalan bukan modal sebetulnya, tetapi etos menjadi saudagar muslim. Oleh karena itu, monggo anak-anak kita diarahkan, dididik, didorong untuk menjadi saudagar. Kebetulan Bapak Ibu, saya terpilih diamanahi menjadi ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Jawa Timur. Banyak teman-teman sosial kami yang sudah sukses, tetapi ingin mematahkan ilmunya, waktunya, tenaganya untuk mendidik, mendampingi, mengkader putra-putri panjenengan yang pengen ya berbisnis. Bang, kalau tidak ada yang mendampingi, coba-coba sendiri, biasanya itu bebas try and error, banyak yang merugi. Ya, cara cepat untuk belajar bisnis itu ada mentor, ada pendampingan, ya, ada mentor, ada pendampingan, tidak try and error, jatuh bangun sendiri tidak. Ya. Maka monggo ini harus kita mulai. Kalau enggak, menurut ke depan bukan soal urusan perut anak cucu kita, tetapi kalau umat ini terpinggirkan, kemudian komunisme, neokomunisme menjadi negara-negara, gak usah nanti lah, sekarang kan sudah mulai rodok kekurangan ini, saya bangga jadi anak PKI, ada begitu? Udah mulai orang nanti ke depan kalau sampai anak-anak kita
dikuasai oleh komunis, habislah. Ibu saya orang Madiun, ingat betul bagaimana komunis tahun 48, bagaimana dia kepada komunis tahun 65, ya. Bayangkan, nggak usah jauh-jauh. Hari ini Angola, tahu Angola di mana? Afrika, tenggelam dalam hutan ke Cina, maka uangnya sudah diganti dengan uang. Ya. Kemudian sekarang diambil alih oleh pemerintah Cina. Sholat sudah tidak boleh di masjid, sholat di pinggir jalan ditimbang. Ini usah jauh-jauh. Fakta ada di depan, contoh ada di depan mata kita. Jika kita tidak mau demikian, maka ayo anak-anak kita ekonomi bersejahtera, anak-anak kita menjadi pelopor, menjadi saudara yang ikut mensejahterakan ekonomi umat ini. Terakhir, ibu bapak yang kami hormati, situasi krisis ini tak cukup hanya dengan zakat, infak, sedekah, tidak selesai. Kenapa? Zakat, infak, sedekah hanya habis untuk operasional masjid, betul ya? Ada kelebihan? Kelebihan pun habis untuk renovasi, ya, perbaikan AC, ngecat, kipas, macam-macam. Habis untuk operasional. Zakat itu habis untuk asnaf belakang, nggak boleh ditawar. Fakir, miskin, goreng. Biasanya ya fakir, ya miskin, ya goreng biasanya kita. Itu sabilillah, amin, apalagi, ya, mu'alaf, ya. Kenapa asnaf? Nggak bisa ditawar. Yatim pun kalau nggak miskin nggak dapat. Ya, hanya untuk kebutuhan darurat umat. Nah, kalau infak sedekah untuk operasional, zakat untuk darurat, untuk memperbaiki ekonomi umat, nggak ada jatah dana, tidak ada slot uang untuk itu, kecuali kita meningkatkan sedekah kita dalam bentuk wakaf. Maka berwakaflah sebelum wafat. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai, maka bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu, berwakaflah kamu sebelum maut menjemput. Sebab ketika sudah maut menjemput, setiap kita pasti akan mengajukan permohonan kepada Allah. Ya Allah, seandainya boleh kau tunda kematianku sejenak saja, fa'as-sadaqah, niscaya kami akan sedekah. Para mufassirin mengatakan kami akan berwakaf. Ya, wa akum minas salihin, dan akan golongan dari golongan orang-orang yang saleh. Jadi wakaf sebelum wafat. Karena hanya wakaf bukan saja boleh untuk, ya, modal kerja, untuk modal berusaha, tetapi wakaf memang harus, ya, untuk sedekah modal usaha. Nah, saya kira ada yang memulai masjid sebagai usaha ekonomi. Kalau masih susah, sudah nggak usah masjid. Anak-anak kita, tetangga kita, yuk kita berdayakan menjadi saudara. Ya, tidak harus keluar, oke, kalau itu, tapi ayo lingkungan ekosistem kita berdayakan menjadi saudara. Karena dari situlah kesejahteraan itu akan mungkin. Saya kira begini yang bisa saya sampaikan. 1 jam saya berbicara. Monggo kalau ada bantah, diskusi, pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada jemaah masjid Al-Fatihah yang berbahagia, dan ini diskusi aja apa yang dipaparkan tadi yang menarik. Saya adalah data-data Bapak sebagai program menggunakan data.
ini terkonfirmasi ya, kebetulan saya ada sekitar 100 hari di Kalimantan Barat. Memang di sana terus terang penguasa investor itu sudah memang Tiongkok kecil yang bermain di tambang ya, tambang bauxit apa caranya, penguasanya sudah Tiongkok ya, gitu. Terus perkebunan sawit juga sama, pemiliknya siapa gitu, Salim seperti itu ya, dan juga ada bisnis banyak yang harus memakan puluhan hektar dari petani-petani kita ya, tanah-tanah lokal. Jadi apa yang saya baca di medsos atau di surat kabar sebelumnya terkonfirmasi langsung dengan saya datang ke sana selama 100 hari. Dan infrastruktur terus terang jauh dengan Jawa ya. Di sana puluhan kilometer jalan rusak. Jadi kalau di sini mungkin ditempuh 1 jam, di sana sampai 4 jam seperti itu ya. Itu yang kita sarankan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang saudara Muslim ya. Jadi saya heran kenapa ketika kita menggunakan brand bahwa ini usaha Muslim itu kok gagal gitu ya. Misalkan pas berapa tahun yang lalu ada 212 Maret misalkan begitu, awal-awal kan rame seperti itu. 212 Maret misalkan seperti itu, rame ya. Investornya juga banyak begitu. Tapi berjalan beberapa waktu, beberapa tahun ternyata banyak masalah kan di beberapa provinsi gitu kan. Kenapa kok ketika kita menggunakan brand Muslim itu menjadi masalah gitu, atau paling dekat lah properti Muslim misalkan ada beberapa case seperti itu, atau tokoh ustadz atau apa yang begitu berbisnis misalkan ada case juga kan seperti itu ya, yang berusaha dan bermasalah. Gimana caranya agar tokoh-tokoh Muslim yang agar usahanya lancar itu tidak dimatikan, entah itu apakah secara politik atau ya secara iri atau apa gitu. Sehingga ini hanya kecuali mungkin kalau daerah ke timur apa muda itu yang bagus adalah dari Sidoarjo. Jadi talikan saya kemarin juga pulang ke Lumajang itu di sini Indomaret pasti ada bersalah seperti itu yang cukup berkembang dan dikelola secara profesional gitu ya. Artinya dia membangunnya lama dengan brand santri misalnya seperti itu. Nah, tapi itu tadi jadi ketika brand itu nempel itu Muslim itu rusak seperti itu ya. Apakah oknumnya atau memang manajemennya yang memang kita kurang menguasai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Pertanyaan yang saya kira bagus sekali. Betul Mas Iqbal, jalan tantangan kita semuanya. Jadi harus tidak boleh putus asa kita untuk menyadarkan pentingnya kebersamaan untuk itu. Data Maret 212 pandangan betul, semangatnya luar biasa. Maret 212 Surabaya Jumasari misalnya itu didirikan sekitar 600 orang pemiliknya dengan operasi Maret 212. Tapi dari 600 tadi tentunya dianjurkan minimal belanja 200.000 sebulan diantar ke rumah, kan juga larangan. Karena itu saya beras, sabun, gula, gitu ya. Entah demikian, seringnya itu diantar ke rumah yang belanja di Maret 212 itu hanya 25 sampai 30%. Mengapa? Nah itu apakah sadar? Padahal kalau sudah alumni 212 itu kan lumayan militan ya. Terus wani berangkat di Jakarta tanpa disangoni kan militan. Itu pun bicara ekonomi umat, kuat dalam ekonomi itu juga belum lagi. Kedua, kami kisah berbeda. Kedua, ya saya sejujurnya ya awalnya juga sama, mau membuat brand properti syariah. Gara-gara teman-teman kita properti syariah kemudian bermasalah, gitu. Kampanyenya menarik tanpa
tanpa ribet, tanpa riba, tanpa bunga, tanpa BI checking, apalagi tanpa sita, terakhir tanpa realisasi, tanpa rumah. Itu mas dijadikan ejekan, ya, dijadikan pelajaran di Mola Rinjati. Nah saya ini kan juga mendengar, saya kan orang ngerti agronomi kan, diperintahkan untuk meninggikan syariah, betul. Kemudian syariah dilajarkan kayak gitu. Ini mungkin mau orang meres dari apa itu. Sampai kemudian sedikit untuk menghindarkan lari ya, saya tidak keluar-keluar properti syariah, harus properti madani. Tetapi syariah itu tidak untuk diomongkan, tetapi langsung dipraktekkan. Yang penting ada realisasi. Nah, untuk berjuang membuktikan bahwa saya ini orang baik-baik ya, tidak properti yang bodoh, masya Allah itu sekarang susahnya. Kenapa? Kena awangan istilahnya bahwa syariah itu langsung digeneralisir pasti bermasalah. Satu lagi Ustaz kita, ya, itu kalau itu mungkin ya ada yang nyari-nyari. Ya. Sebetulnya saya ingat betul kira-kira waktu Pak Dahlan mau nyalon presiden itu ya, sebelum 2014 ya. Waktu mau ke konvensi ya, saya pernah berkunjung ke rumahnya Kiai Ustadz Yusuf Mansur di Tangerang sana. Ya, ketika mulai mengumpulkan uang kayak ini ya, uang masyarakat itu jadi kan ada Ustaz. Kalau dengan ada satu orang yang kecewa dengan dilaporkan, ya, itu bisa jadi urusan pidana. Betul saja itu sudah mulai dikembalikan. Tapi waktu itu ada beberapa yang sengaja tidak mau dipulangkan, dikembalikan dan dipakai untuk menjadi sarana menuntut pidana sekarang di perkara lagi di pengadilan Tangerang. Lo malam tapi sungguhnya sudah diingatkan sejak 2015 ya oleh Pak Dahlan. Saya mendengar sendiri ya. Karena betul mas, sekarang hati-hati mengumpulkan uang itu kalau nggak benar itu akan urusan dengan pidana. Maka mengumpulkan uang itu kalau bisnis maka namanya PT, betul ya. Kalau selain bisnis yang lain namanya koperasi, itu harus ada anggota koperasi, betul. Selebihnya kalau untuk macam-macam harus ada bendera payungnya. Kalau zakat harus diketahui oleh badan amil zakat. Kalau wakaf oleh BWI dan Menadir, kalau apalagi ya infak sedekah harus ada yayasan yang mengelola. Selebihnya dari itu kok panjangan mengumpulkan dengan alasan apapun bisa menjadi bumerang pidana dan bisa masuk penjara gara-gara itu. Nah yang keserempet diantaranya ya Ustaz kita Ustaz Yusuf Mansur Ustaz. Jadi hati-hati. Kenapa hati-hati itu pemerintah menjaga? Ya karena banyak masyarakat yang dibujuki dengan berbagai investasi bodong, mulai ormas, ingat ya, Gold Quest, apalagi ya, first travel, apalagi. Dan ini saya mulai banyak perumahan-perumahan yang modelnya skema ponzi. Kayak first travel itu Bapak Ibu kan umroh murah, ya kan? Itu kemudian yang daftar depan ya berangkat dulu, yang daftar dulu ya baru benar. Syukur ini akhirnya nanti berangkat, kalau ini mandek dia pasti akan saatnya bermasalah. Di sini boleh menurut saya bukan nggak sebutkan namanya, rumah di daerah ini dijual 199 juta. Berarti ada. Saya diadu. Kan saya penasaran, rumah jadi 199 juta. Kan gak sepikir. Tanya kepada temennya si pengusaha tadi, apa jawabnya? Ustaz, itu untuk membeli tanahnya saja kan cukup. Nah, terus kok dia jual satu rumahnya?
skema ponzi, ya. Tahu skema ponzi, ya. Artinya yang beli duluan dibiayai oleh ada beli untuk membeli, ya. Kemudian dia belakang tidak lagi beli, suatu saat pasti akan meledak. Karena nggak cukup itu, dia hanya untuk hanya untuk menarik mancing, cash flow mancing, ya. Kemudian akan meledak di kemudian hari. Jadi kita harus rasional, jangan diiming-iming dengan murah, keuntungan tinggi, penipuan semacam itu, ya. Karena apalagi dengan mohon maaf pinjaman online macam berhati-hati, ya, hati-hati, semua hati-hati. Nah, krisis ekonomi yang semacam ini membuat banyak anak, orang tua, keluarga rotok kalap, kemudian pakai pinjaman online. Ya, ada seorang anak mau semula itu meniak anak saya itu. Semula anak suka main game online, ya, ada judinya, ya, pernah sering kalah. Ketika kalah dia penasaran, mau balas dendam, kalah terus. Ya, karena tidak punya uang, kemudian dia pakai pinjol, ditagih oleh penagih agak kasar, orangnya kasar, akhirnya dia minta. Ibunya nggak tega, mulai kamu mau pulang kalau ibu menyelesaikan pinjaman saya, diselesaikan pulang lagi. Janji loh ya, tidak diulang ya, enggak diulang lagi kedua. Akhirnya konsultasi ke rumah, ya. Bagaimana mengukur si anak ini agar sembuh dari game online, dari pinjaman online. Masih terus lagi ketiga, begitu lagi, minggat lagi, mau ditangkap polisi, ibunya nggak tega, ditutup lagi. Ibu tahu berapa sekali nutup pinjaman online? Tahu angkanya? Tahu angkanya? Saya kira 20-30 juta mas, ternyata mobil satu 200-300 juta. Itu untuk bapaknya dokter. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Jadi situasi ini dibuat orang yang tidak merokok, tidak sadar, tidak waras, ya. Kemudian berkalap begitu, dibuat mainan oleh berbagai penipuan belakang. Mulai dari investasi bodong, mulai dari rumah bodong, mulai dari apa. Jadi betul-betul, makanya kembali pada pertanyaan, kenapa kok seperti itu, kenapa kok tidak sadar? Ya itulah, mohon maaf kalau kemudian saya hadir di sini untuk mengingatkan kesekian kalinya, ya. Ibu tadi mama belanja kepada sesama jamaah, udah sedikit tidak apa, ya. Ayo bapak-bapak, kita memutar bisnis apa yang itu yang baik, yang amanah, yang realistis, dan tidak baik. Begitu, matur nuwun dan mohon maaf. Ya, kita harus terus mengingatkan situasi sekarang. Ngomong yang lain. Cukup, jam 9 ya. Cukup, saya kira. Matur nuwun, mudah-mudahan ini tahun baru agak serius saya berbicara. Biasanya kalau ini agak serius. Mudah-mudahan tidak membuat ibu bapak tambah pusing, tetapi ke depan ini harus lebih baik panjenengan saya ingatkan sekarang, ya, untuk kemudian berbenah ketimbang kemudian sudah belepotan, ya, baru terlambat saya mengingatkan. Ya, sekali lagi ini bukan persoalan nasib perut anak cucu kita, ya, tetapi sekali lagi nasib NKR, nasib ideologi kita, nasib Islam kita. Ya, tidak perlu itu panjangan belajar, panjangan ikuti berita tentang Anggula. Ya, contoh kasus di depan mata kita, persoalan uang, persoalan ekonomi menjadi penjajahan ekonomi. Saya kira begitu. Mudah-mudahan tidak, tapi ini tidak ada suaranya.
Ya sama kita makan pagi, sekolah juga sama, dan lebih pintar dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa dia bisa disebut negara yang tidak berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya dikit-dikit aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada satu kompleks yang bagus dijimin aja 20 tahun, tanahnya bagus banget dijimin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara, negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Ya, Amerika kenapa maju? Bukan orang yang pintar-pintar banget ya. Asetnya bekerja keras, extremely hard, extremely hard. Ya, orangnya biasa-biasa aja ya. Dan Ibrahim Bali minggu modern begitu ya. Kita sebaliknya, asetnya tidur, orangnya kerja keras. Maka kawan kita. Ini beliau ya, dan ini yang dijelaskan oleh dua tadi ya. Al-Quran menyuruh kita untuk memutar aset ya, tidak hanya bicara profit tetapi benefit ya, dan berkah. Karena persegi berkah itu ada madiyah, ada dakwah. Madiyah itu ada untung, ada laba. Dakwah itu ada niat untuk perbaikan makan ekonomi umat baru sedikit berkah. Demikian mari kita tutup ya, nanti itu dengan maka kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.